Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bergabung di mata kuliah Pembangunan Regional bersama saya Mirza Afan Zikri pada pertemuan ke-12. Kali ini kita akan membahas tentang materi perencanaan pembangunan regional. Sebagaimana kita ketahui, dalam tahapan-tahapan pembangunan itu tentu ada beberapa tahapan ya. Salah satunya tahapan yang pertama sekali adalah perencanaan ya. Sebagaimana pembangunan-pembangunan lainnya, perencanaan ini merupakan salah satu hal terpenting ya, baik itu perencanaan pembangunan sektoral, perencanaan pembangunan daerah, nasional, bahkan juga dalam kajian pembangunan regional. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa konten atau beberapa sub materi, yaitu konsep perencanaan dan pengambilan keputusan, bidang-bidang perencanaan wilayah, urgensi perencanaan wilayah, jenis-jenis perencanaan wilayah, tingkatan perencanaan wilayah, dan tahapan perencanaan. Yang pertama sekali kita akan lihat apa itu perencanaan wilayah ya. Nah, perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal ya. Yang pertama adalah menentukan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalnya dalam jangka waktu 1 tahun, dalam jangka waktu kalau menengah itu 5 tahun sampai 6 tahun, dan jangka panjang itu dalam waktu 20 tahun ya. Nah, atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ini menurut Arsyad, pendapatnya diungkapkan pada tahun 1999, dan saya pikir ini masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Yang pertama kita lihat adalah penentuan pilihan, yang kedua adalah cara-cara untuk mencapai pilihan. Nah, ini dua hal yang harus digabungkan dalam sebuah konsep perencanaan. Dalam konteks perencanaan wilayah, perencanaan yang dimaksud di sini adalah perencanaan pembangunan dengan fokus perhatian bagaimana mengalokasikan sumber daya wilayah secara efektif dan efisien ya. Jadi lebih fokus pada sumber daya di wilayah tersebut, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, sosial, dan seterusnya. Di sini ada 4 elemen perencanaan. Yang pertama adalah merencanakan berarti memilih. Nah, artinya dari sekian banyak dari sekian banyak input-input yang perlu kita rencanakan, yang perlu kita tuntaskan, misalnya, maka kita melakukan pemilihan. Kalau dalam bahasa perencanaan itu ada namanya perangkingan ya, atau menentukan prioritas mana pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun sekian, dalam tahun yang menengah dan tahun yang jangka panjang ya. Kemudian perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya. Nah, jadi selain memilih perencanaan itu sebagai memilih, perencanaan juga sebagai alat mengalokasikan sumber daya, menghitung misalnya sumber pendapatan ya, pengeluaran ya, kemudian potensi wilayah ya, letak geografis, potensi potensi geografis, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, letak strategis dan lain-lain. Kemudian perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Nah, ini juga kalau tidak punya perencanaan, maka kita mau membangun apa? Ya. Dalam istilah Inggris ada dikatakan uh, a good plan half or work down. Jadi perencanaan yang baik sudah matang, perencanaan yang sangat detail yang sudah sangat matang ya, itu bisa dikatakan setengah pekerjaan selesai. Artinya tinggal kita melaksanakan saja, tidak perlu lagi memikirkan ini seperti apa, ini targetnya seperti apa, kedepannya seperti apa, wilayah ini akan dibangun seperti apa. Karena kenapa? Karena sudah selesai setengah pekerjaan kita, itu pekerjaan perencanaan. Nah, kemudian perencanaan adalah berorientasi ke masa depan. Kalau bukan berorientasi ke masa depan, namanya sejarah, bukan perencanaan ya. Jadi ini adalah 4 elemen perencanaan. Kalau dia tidak berorientasi masa depan, bisa dipastikan itu bukan perencanaan ya. Nah, dan beberapa elemen-elemen ini menjadi kata kunci dalam mendefinisikan sebuah definisi perencanaan ya.
Teman-teman bisa menggunakan 4 elemen ini sebagai keyword dalam mendefinisikan apa itu sebuah perencanaan. Nah, kemudian kita lihat lagi, bagaimana hubungannya perencanaan dan pengambilan keputusan. Tentu perencanaan adalah bagian dari pengambilan keputusan. Misalnya, kita tahu ya ada output dari perencanaan pembangunan itu, misalnya ada RPJP, ya, RPJM, RKP, ada RESRA, ada RTL, dan berbagai macam rencana-rencana lainnya, RDTL ya, dan berbagai macam rencana-rencana lainnya itu ketika sudah ditetapkan dengan peraturan itu adalah bagian dari keputusan. Maka proses perencanaan adalah proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah memilih tindakan untuk menyelesaikan permasalahan. Maka kita perlu dalam kematangan, perlu metode dan perlu analisis yang matang dalam menentukan keputusan-keputusan dalam proses perencanaan. Pengambilan keputusan ada yang memiliki sasaran sangat segera atau mendesak ya saat ini, dan ada yang memiliki sasaran untuk masa depan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, itu juga bisa dikaitkan dengan dokumen perencanaan yang kita miliki saat ini, ada jangka pendek, ada jangka menengah, atau jangka panjang. Ya. Ada dalam dalam sebuah APBG, dalam sebuah APBD dan sebuah APBN ada namanya eh, apa namanya biaya tak terduga atau biaya penanggulangan bencana yang biasanya dialokasikan untuk kejadian-kejadian tertentu ya, misalnya musibah, kebakaran, bencana dan lain-lain. Perencanaan adalah pengambilan keputusan untuk hal-hal yang bersangkut paut dengan masa depan, dan oleh sebab itu membutuhkan proses dan tahapan serta legitimasi. Jadi ada prosesnya ya. Misalnya kita tahu ada musyawarah, misalnya ketika musyawarah musrembang ya, di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, provinsi ya. Ada proses-prosesnya. Juga ada tahapan-tahapannya, membentuk tim ya. Kemudian ada dokumen perencanaan teknokratis, ada perencanaan politis, bagaimana membangun narasi, bagaimana menyusun visi misi dan seterusnya, strategi, dan berbagai macam perencanaan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh dalam sebuah perencanaan sampai nantinya dokumen itu menjadi sebuah ketetapan hukum yang disahkan baik itu dengan perda, dengan undang-undang dan sebagainya. Nah, bagaimana tahapan perencanaan wilayah? Ya, ini menurut Lesson ada beberapa tahapan perencanaan wilayah. Yang pertama adalah the identification of the problem. Yang pertama adalah tetap melakukan identifikasi masalah. Apa masalahnya? Kita lihat apa masalahnya. Nanti teman-teman akan saya fasilitasi bagaimana menentukan sebuah masalah, dan masalah itu akan menjadi sebuah strategi dan menjadi sebuah kebijakan. Itulah salah satu alur dalam perumusan kebijakan, perumusan perencanaan kebijakan. Nah, kita identifikasi masalah, kita buat pohon masalah. Apa pokok masalah, ya. Kemudian apa akar masalahnya, apa penyebabnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada formulation of general goal, yaitu menyusun sebuah tujuan yang ingin dicapai lebih umum ya, dan juga lebih spesifik ya, the more specific and measurable objective relating to problem. Jadi kita menyusun tujuan-tujuan atau target-target penyelesaian masalah yang telah kita identifikasi sebelumnya. Kemudian the identification of possible constraint. Jadi kita mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi atau kemungkinan-kemungkinan apa yang akan kita lakukan untuk mengubah sebuah problem yang telah kita identifikasi. Kemudian projection of the future situation. Nah, kemudian kita membayangkan atau memprediksikan, memperkirakan, menargetkan kira-kira dengan langkah-langkah yang akan ingin kita capai, kira-kira posisinya akan kemana, ya. Kemudian situasinya ke depan seperti apa yang diharapkan, kondisi idealnya seperti apa. Nah, ini yang perlu di teman-teman memahami ya. Ini adalah tahapan-tahapan berikut. Kemudian dari generalization and evaluation alternative course of action. Nah, kita akan melihat ya bagaimana mengevaluasi dan mengevaluasi beberapa alternatif ya, penyelesaian agar tahapan-tahapan perencanaan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu ya, juga efisien ya dan efektif ya. Ini yang paling penting dalam tahapan-tahapan perencanaan. Kita harus melihat
mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun tujuan atau target-target jangka panjang, target-target secara umum, spesifik dan terkait dengan permasalahan, kemudian juga mengidentifikasi beberapa kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, kemudian juga memprediksikan ataupun menargetkan dengan menyusun strategi apa yang akan kita capai dalam masa depan, situasi apa, dan juga perlu mengkaji kembali ataupun menemukan alternatif baru untuk penyelesaian masalah yang dihadapi dalam beberapa pencapaian pembangunan. Kemudian apa urgensinya perencanaan pembangunan wilayah itu? Ini urgensinya. Kita lihat ada beberapa urgensi, ada manfaatnya. Yang pertama, perencanaan wilayah itu mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang. Jadi, misalnya ada sebuah kawasan industri, kira-kira apa dampak ekonomi ya terhadap wilayah sekitar, kemudian bagaimana hubungan supply and demand antara beberapa komoditi yang berada di sana ataupun sekitarnya, dan itu bisa diprediksikan. Membantu memandu para pelaku ekonomi yaitu investor ataupun pengusaha ya untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan seperti itu diizinkan. Ini penting sekali. Kalau sudah ada kawasan-kawasan khusus, misalnya dalam RT RW, kita kira-kira mana lokasi yang akan dikembangkan, kawasan industrinya mana, kawasan ekonomi khususnya di mana, pelabuhannya di mana, targetnya kawasan ini akan dijadikan apa, itu kita akan lebih mudah untuk melakukan investasi dan menggerakkan usaha. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan, mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan. Ini juga penting. Nah, sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit, tetapi lebih detail. Misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana. Nah, kalau sudah ada perencanaan wilayah, sudah tahu di mana lokasi-lokasi budidaya, lokasi konservasi, lokasi yang akan dikembangkan, maka kita akan kuat landasannya untuk membangun ataupun merencanakan hal-hal yang lebih sektoral ya, misalnya industri, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lain-lain, ataupun membangun prasarana seperti jalan, bangunan dan lain-lain. Kemudian lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan. Maka penetapan kegiatan tentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat. Artinya dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tersebut. Nah, jadi perencanaan wilayah juga menentukan lokasi ya, yaitu menentukan lokasi aktivitas ekonomi, lokasi kutub pertumbuhan, nah, kemudian ada pusat pertumbuhan dan lain-lain. Itu bisa didesain dengan perencanaan wilayah. Maka penting sekali perencanaan wilayah itu sebagai dalam pembangunan wilayah. Apa saja bidang-bidang perencanaan wilayah ya? Ada beberapa bidang, misalnya bidang ekonomi, sosial wilayah, misalnya ada wilayah khusus ya, wilayah industri, wilayah berbagai macam wilayah khusus, dan ada juga pedesaan, aktivitasnya identik dengan apa, bagaimana kondisi masyarakatnya ya. Ada perkotaan, nah ini adalah bagian dari bidang ekonomi sosial wilayah. Kemudian ada perencanaan bidang perencanaan khusus ya, seperti bidang perencanaan lingkungan ya, pemukiman, perumahan, transportasi, industri, ini adalah beberapa bidang ya. Kemudian ada tata ruang ya, tata guna lahan ya. Nah, ini misalnya tata RT RW di tingkat nasional ya. Kemudian di tingkat provinsi, kabupaten kota ya, ataupun di desa dan rencana detail ya. Dan ada bidang perencanaan proyek atau site planning, misalnya dalam sebuah kawasan proyek pasar atau proyek pendidikan dengan ingin dibangun kampus misalnya. Di mana kampus itu dibangun, ada setnya, ada set plannya, di mana letak gedung A, gedung B, gedung C dan seterusnya. Nah, rumah sakit, real estate dan pertanian ini adalah bidang-bidang perencanaan wilayah. Nah, kalau ekonomi sosial wilayah itu lebih kepada karakteristik penduduk, karakteristik lokasi, karakteristik aktivitas ekonomi, budaya dan lain-lain. Kalau perencanaan tata ruang itu lebih kepada administratif ya, perencanaan khusus itu lebih kepada sektoral, dan perencanaan set plan itu adalah set planning atau proyek itu lebih ke detailnya ke satu proyek tertentu. Nah, kemudian
Apa jenis-jenis perencanaan wilayah? Ya, di sini jenis perencanaan wilayah dapat dilihat dari berbagai sisi ya. Ada yang melihat dari perbedaan isinya, ada yang melihat dari sudut visi perencanaannya, ada yang melihat dari perbedaan luas pandang, skop atau bidang yang direncanakan, ada yang melihat dari institusi yang dilibatkan dan wewenang dari masing-masing institusi yang terlibat, ada yang melihat dari sudut pengelolaan kondisi pengelolaan, koordinasi antar berbagai lembaga, ada yang melihat dari pendekatan perencanaan, dan ada pula yang merupakan gabungan dari berbagai unsur ya. Misalnya kita melihat dari perbedaan isinya. Nah, ada isinya yang nantinya perencanaan fisik, ada perencanaan sosial ya, ada perencanaan kalkulatif, ada perencanaan politis, ada perencanaan teknokratis ya. Itu berbeda-beda isinya. Ada yang melihat dari sudut visi perencanaan ya, ada visi yang bisa dikatakan visi apa namanya? Visi politis, visi bisa dikatakan jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengah ya. Ada yang melihat dari luas pandang ya, bidang yang direncanakan, ada sektoral, ada wilayah, ada nasional ya. Nah, jadi wewenang juga dari pusat, dari daerah ya. Jadi dari sudut pengelolaan, koordinasi antar lembaga, misalnya eh, ada restra, rencana strategis, nah, dinas-dinas, masing-masing dinas, masing-masing instansi ya. Nah, dan pendekatan ada perencanaan top down, ada perencanaan partisipatif, ya ini banyak sekali. Nah, Gaslom menyebutkan klasifikasi perencanaan dalam beberapa jenis, yaitu seperti ada physical planning and economic planning ya. Ada yang perencanaan fisik ya, jadi bangunan ya, berisi bangunan-bangunan, jalan, sarana, prasarana, lebih pada sarana prasarana. Ada yang economic planning, dia mengorientasikan ekonomi, di mana lokasi pusat pertumbuhan, ada kutub pertumbuhan ya. Kemudian ada pinggiran, ada siapa yang bagaimana lalu lintas perdagangan barang dan lain-lain. Itu diklasifikasikan dalam perencanaan. Ada alokatif dan inovatif planning ya, yaitu perencanaan yang bisa dikatakan sudah rutinitas menjadi sebuah rutinitas ya, dan ada yang perencanaan yang memang keluar dari rutinitas atau off the box. Nah, dia lebih kepada mencari suatu hal yang baru, merencanakan sesuatu hal yang baru. Multi or single objective planning. Nah, multi planning itu bisa dikatakan dia seperti perencanaan wilayah dengan berbagai macam sektor, sedangkan single objektif hanya satu sektor saja yang direncanakan. Misalnya di sektor pendidikan, itu rencana untuk pendidikan itu biasanya dalam bentuk rencana strategis. Ada indikatif or imperative planning. Jadi ada perencanaan indikatif, ada perencanaan imperatif ya. Nah, kemudian ada kalau di Indonesia itu kita juga bisa mengenal dengan top down and bottom up planning. Misalnya perencanaan dari atas, pemerintah mengeluarkan perencanaan, kemudian dilokasikan atau dilaksanakan di desa atau di kabupaten kota ya, atau di tingkat di bawahnya. Ada bottom up planning, ini seperti musyawarah. Ini adalah bagian dari pendekatan bottom up, dari bawah diusulkan ke atas ya, kemudian disaring dan ditetapkan menjadi sebuah program atau perencanaan. Ada vertical and horizontal planning. Kalau vertikal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Horizontal itu sesama ya. Misalnya dalam sesama SKPA bagaimana mengkoordinasikan perencanaan oleh Bapeda, itu bagian dari horizontal planning. Perencanaan partisipatif and non partisipatif. Nah, ini beberapa klasifikasi perencanaan dan beberapa jenis ya. Nah, kalau dilihat dari tingkatan perencanaan itu seperti yang diulang tadi, itu ada tingkat nasional ya. Tingkat nasional misalnya di pusat ada RPJPN, ada RPJMN, dan ada RKPN, APBN ya. Ini secara nasional. Jadi meliputi seluruh wilayah, seluruh daerah, seluruh provinsi dan kabupaten kota. Kemudian ya, ada tingkat daerah, provinsi, kabupaten kota, dan ada tingkat wilayah pedesaan dan perkotaan. Ini tingkatan wilayah. Nah, kemudian kalau wilayah perbedaan pedesaan dan perkotaan ini dilihat dari aktivitas masyarakatnya. Di pedesaan cenderung kegiatan ekonominya itulah pertanian, sedangkan perkotaan lebih kepada industri dan jasa. Nah, ada tingkatan perencanaan itu di level paling kecil atau paling lingkupnya paling kecil itulah tingkatan perencanaan proyek, yaitu set plan.
seperti merencanakan sebuah area industri, kawasan bendungan ya, kawasan pabrik, arena olahraga dan lain-lain. Ini adalah beberapa tingkatan dari perencanaan wilayah. Nah, bagaimana teman-teman semuanya bisa dipahami? Kalau tidak bisa dipahami, teman-teman silakan bertanya, mendiskusikan ya. Ini materi ini sebagai apa namanya? Pengantar diskusi kita pada hari ini. Jika teman-teman ingin mendiskusikan, silakan ya. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman semua.